Bagaimana dengan yang susah khusyuk ibadah karena diganggu oleh anak-anak misalnya? Apakah ibu tersebut masih ada keran-keran dosa yang belum ditutup? Kita lihat penyebabnya ya. Kalau masalah anak yang mengganggu memang dalam arti kata memang dia mengganggu karena masih kecil, butuh dan segala itu tidak ada hubungannya. Ibu lebih tahu lah. Kita masing-masing bu lebih tahu diri kita. Hati-hati jangan menggunakan majelis ilmu untuk membenarkan perilaku ya. Saya bukan bahas masalah penanya ini, tapi saya bilang jangan gunakan majelis ilmu dan para dai-dai, para ulama untuk membenarkan perilaku kita. Karena banyak orang merekayasa pertanyaan, memutar-mutar supaya dia jadi benar. Hati-hati. Saya atau teman-teman dai bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan, tapi ibu bisa salah. Tetap kalau salah di mata Allah salah. Kata Nabi SAW, dosa itu yang berkecamuk dalam hatimu. Walaupun kau sudah menanyakan fatwanya pada siapapun. Saya pernah dihubungi seorang ibu, Ustaz tulis pertanyaan begini, suami saya begini, suami saya begitu, suaminya semuanya salah. Buruk semua nih. Saya setelah baca, saya hukumi seperti sesuai pertanyaan. Suka inilah, suka itulah, suka inilah, segala macam. Saya bilang, kalau terakhir pertanyaan, boleh nggak saya minta cerai? Bu, kalau seperti ini, silakan ibu ajukan cerai. Suaminya nggak pernah sholat, suaminya nggak pernah kasih nafkah, suaminya suka pukul, dan macam-macam ini. Sudah diingatkan belum bu? Sudah. Nggak mau taubat? Nggak mau. Baik, ibu boleh tinggalkan dia. Boleh ajukan cerai. Karena pertanyaannya, boleh nggak saya cerai? Baik. Subhanallah, 2 hari kemudian suaminya telepon saya. Saya nggak kenal nih suaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fulan. Oh iya pak, kenapa? Saya suaminya si Fulana. Siapa si Fulana ini? Disebut nama istrinya gitu. Ada yang hadir di pengajiannya Ustaz. Saya bilang pengajian saya memang rata-rata ibu-ibu. Saya nggak tahu. Nggak hafal semuanya gitu. Dia bilang ada yang pernah bertanya masalah ini dan itu, disebutkan masalahnya dia. Kebetulan saya ingat, baru 2 hari yang lalu. Oh iya pak, memang ada ibu yang bertanya begitu. Itu istri saya bohong Ustaz. Dia bilang, demi Allah begini ceritanya, diceritain sama dia. Saya kasih, istri saya sudah beliin mobil, saya sudah kasih rumah, ada alamatnya di sini, dan seterusnya, diceritain sama dia. Semua itu dibantah sama suaminya. Nggak benar semua. Orang ini nggak bersyukur sama Allah. Bukan cuman dia, bukan cuman saya, keluarganya semua tahu siapa orang ini. Jadi dia menanyakan pertanyaan untuk membenarkan perilakunya saja. Gitu. Ini bahaya, hati-hati. Allah lebih tahu loh. Akhirnya suami bilang, kalau Ustaz tidak percaya bisa saya datang sama istri saya. Saya bilang, nggak usah datang. Terima kasih. Sudah cukup. Saya banyak yang saya harus selesaikan gitu. Yang penting sudah disampaikan. Kalau bapak dan ibu lebih tahu dirinya. Innamal a'malu binniyat. Nggak bisa kita boleh menipu manusia, tidak bisa menipu Allah. Hati-hati. Ya. Ini perlu digarisbawahi. Jadi tadi pertanyaan di sini, kalau seandainya ada orang merasa dia tidak khusyuk dalam sholat karena anak-anaknya ini, kalau dia tahu dirinya, memang dia sudah berusaha menjaga, tidak ada dosa. Ibu sendiri yang lihatlah, keran-keran dosa yang setiap hari kita kerjakan apa aja sih? Secara kejiwaan orang tahu kok itu. Orang tahu, oh ini salah, oh ini salah. Dia tahu dirinya. Ya udah, dia tutup pintu itu. Kalau dia sudah tutup dan ada anaknya mengganggu kemudian tidak khusyuk, itu wajar. Sesuatu yang masih wajar. Berarti pernah satu kali Nabi SAW mempercepat sholat beliau. Jadi lebih cepat dari sebelumnya. Lalu para sahabat bertanya setelah itu, ya Rasulullah, Anda sholat bukan seperti biasanya. Kata Nabi SAW, tadi saya mendengar tangisan anak bayi di saf perempuan. Lalu saya takut kalau ibunya tidak khusyuk. Maka saya percepat sholat. Berarti ibunya salah. Memang anaknya lagi nangis, lagi butuh susu, lagi segala macam itu. Karena orang, kalau ada dosanya ibu-ibu sekalian, walaupun tidak ada anaknya, dia tidak bisa khusyuk. Memang dasarnya jadi mengganjal buat dia. Pokoknya seseorang di antara kita kalau masih merasa susah khusyuk, itu berarti perbanyak istighfar saja, itu dari dosa ganjal. Dan harus diberhentiin. Ibu sendiri harus mengubah. Saya biar bagaimana juga memotivasi kalau ibu nggak mau berubah dalam diri sendiri, bahaya ini. Karena kita sendiri tidak mau berubah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah nggak akan ubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah sendiri. Kalau kita mau mengubah menjadi lebih salihah, baru Allah mudahin jalannya. Kalau kita sendiri ragu, sholat atau enggak deh, atau ragu, ya sudah Allah biarin. Memang dianya belum mau gitu kan, ya sudah. Kalau dia mau Allah mudahin. Makanya Allah katakan dalam ayat lain, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau menempuh jalan-jalan kami, kami mudahkan dia ke jalan-jalan kami. Mau sholat, mau ibadah, Allah mudahin. Mau tinggalkan dosa, Allah mudahin jalannya. Allah mudahin semuanya. Tapi kalau dia mau, kalau dia tidak mau, jadi masalah nih.
Jadi percuma saja mau dinasihatin. Jadi biar juga dia minta tolong nasihatin saya. Mungkin sudah 10 orang nasihatin dia tidak mau lakukan. Nasihat itu untuk diterima dan diamalkan. Jangan kalau ada nasihat kita berpikir bagaimana membalasnya. Nggak ada guna. Ada orang itu dinasihatin malah dia berpikir apa yang salahnya dibalas. Itu percuma. Nggak ada gunanya. Atau mencari celah. Tapi, nggak usah pakai tapi nih kalau bertanya. Ya. Kalau minta nasihat dan saran agama sudah disampaikan, nggak usah pakai tapi. Gitu. Tapi ini syaitan semua ini. Nggak ada tapi-tapian. Sholat gini-gini, tapi saya, nggak ada tapi. Ya sholat, ya sudah kerjain. Ya selesai, nggak ada pilihan gitu.